yang buat reviewer dan teman-teman penulis yang lain. Tulisan yang kami usung adalah upaya menjaga kerukunan beragama di Indonesia pada media sosial. Kami menggunakan perspektif etika dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nah, mengapa kami mengambil judul ini? Karena kami melihat media sosial suatu kemajuan teknologi, tapi di saat bersamaan bisa menjadi kemunduran ketika tidak memiliki etika yang baik dalam menggunakannya dan bisa ada konsekuensi hukum dalam upaya menerobos ataupun tidak menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Sehingga pertanyaan ataupun rumusan masalah kami adalah bagaimana upaya menjaga kerukunan umat beragama Indonesia pada media sosial dalam perspektif etika, lalu bagaimana peran UU ITE dalam mewujudkan pluralisme di Indonesia melalui media sosial. Adapun tesis statement yang kami percayai sebelum melakukan penelitian kualitatif dan menggunakan data sekunder, kami memahami bahwa pemahaman etika dan hukum yang mumpuni dipercaya dapat menjaga keberagaman identitas dan pluralisme atas dasar sikap saling menghargai sesama manusia antar umat beragama melalui setiap narasi dan konten dalam media sosial. Hal ini juga berkaitan dengan konsekuensi hukum siber dan undang-undang ITE yang terikat dalam setiap pelaku individu di media sosial. Jadi dalam mencapai tesis statement ini kami menggunakan perspektif etika dasar ataupun etika secara umum. Kami mengutip Magni Suseno dan Syafi'i Inu Kencana. Tujuan etika bukan dispesifikasikan kepada pengetahuan, melainkan praksis. Bukan mengetahui apa itu hidup yang baik, melainkan membuat orang untuk hidup yang lebih baik. Dari Syafi'i Inu Kencana, etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, adat, maupun kesusilaan. Dari pemahaman secara umum ini, kami mempercayai dan meyakini etika dibutuhkan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Umat beragama Indonesia wajib memiliki rasa toleransi tinggi dan saling menghargai dengan umat lainnya, dengan tetangga lingkungan rumahnya. Toleransi, saling menghargai adalah bentuk etika antar umat beragama yang wajib dilestarikan. Etika itu muncul bukan hanya karena ajaran agama, ajaran moral, ataupun ajaran terkait dengan ketahanan nasional saja yang didapat dari media-media pendidikan, melainkan inherent dalam natur manusia sebagai makhluk esentris dan sosial. Menjaga kerukunan umat beragama menjadi penting mengingat identitas satu pribadi yang inherent dengan pribadi seorang yang lain. Dalam diskursus filsafat manusia ditekankan bahwa manusia adalah makhluk yang esentris. Ia selalu terarah keluar dirinya. Esentris berasal dari kata eccentric, berarti luar, sentrik berarti pusat. Keterarahan diri yang tidak berpusat pada diri sendiri menjadikan manusia mencipta relasi baik dan setara antar sesama. Sehingga manusia menjadi pribadi yang merindukan suatu kesatuan dan kebersamaan yang semakin luas dan mendalam. Dalam kerinduan tersebut, keunikan dan keutuhan diri atau otonom diri manusia diakui dan diteguhkan. Atas dasar pemahaman ini, kerukunan umat beragama yang di dalamnya setiap insan ataupun setiap pribadi unik dan berbeda menjadi esensial karena menjadi kerinduan setiap manusia beragama. Hal ini juga didukung dengan penekanan Emmanuel Levinas. Tanggung jawab atas kehadiran orang lain ini juga diusung oleh filsuf Immanuel Levinas yang menekankan bahwa dalam setiap penampakan wajah sesama, manusia sedang menciptakan suatu hubungan asimetris, bukan hubungan timbal balik, melainkan hubungan tulus tanpa mengharapkan apa-apa yang terbangun atas dasar pengorbanan diri. Berkaitan dengan manfaat menjaga kerukunan umat beragama, maka setiap individu sedang mengorbankan diri dan bertanggung jawab atas kehidupan orang lain melalui rasa ketulusan. Hal ini yang menjadi mimpi dan tujuan utama dalam setiap ajaran agama, yakni menghargai, bertoleransi, mengasihi, dan peduli akan sesama manusia. Dan atas dasar perspektif etika ini, kiranya pembentukan konten dan narasi dalam media sosial bisa tetap bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Selanjutnya dipresentasikan oleh rekan saya.
Iya, baik, terima kasih Mbak Indah. Mungkin saya akan ganti share screen, Mbak Indah, tolong di off kan.